mulut anjing aku bau nih. Kenapa ya? Oh iya nih kucingku juga bau loh mulutnya. Hewan bisa di-scaling gigi juga gak sih? Iya ya, kira-kira sama nggak ya seperti pada manusia? Kayaknya kita perlu tanyakan langsung deh ke ahlinya. Bener juga sih. Yuk kita tanyakan aja ke dokter hewan yuk. Halo sahabat hewan, kesehatan hewan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan hewan-hewan di sekitar kita. Kita ketahui bersama bahwa plak bisa terbentuk dari sisa-sisa makanan, bakteri, dan kemudian air liur yang menumpuk menjadi satu di bagian gigi. Oleh sebab itu, jika plak yang kita biarkan akan menjadi mengeras dan timbullah kita sebutnya biasanya dengan karang gigi atau istilah medisnya adalah kalkuli. Kondisi ini jika dibiarkan akan menyebabkan kondisi yang parah seperti radang gusi, pembengkakan, bau mulut, halitosis, dan bisa juga terjadinya infeksi yang menyebar ke seluruh organ vital di dalam tubuh hewan tersebut. Hari ini kita scaling ya. Lihat ini dulu. Agak sedikit kotor di belakang. Sudah 25, 100. Ini berapa bulan? 6 sampai 6 berat badannya. Nanti kurang lebih untuk anestesia buat scaling itu 1 jaman ya? Cukup ya 1 jam. Sampai benar-benar bersih untuk karangnya. Iya. Pakai inhalasi. Ya. Ini nanti kita pakai isofurin. Terus dia nyala, kita nyalain oksigen meternya sama ventilator machine. Nanti kita akan mencoba untuk scaling pada anjing tadi yang sudah rekan-rekan periksa, yaitu ini dengan alat ultrasonic scannernya. Terus kita nanti akan mudah untuk kemudian di sini sudah keluar airnya, jadi nanti ketika kita melakukan scaling pada hewan nanti sudah tidak akan terkikis penelitiannya. Jadi kalau kita akan scaling itu bagusnya tegak lurus atau ada sudut-sudut yang sesuai menurut rekan-rekan semuanya. Merhabalar, benim adım Doktor Necibullah Muhammadi. Köpek ve kedilerde diş taşı temizliği ya da scaling sırasında dikkat edilmesi gereken riskler nelerdir? Scalerinin dişe fazla dik tutulması diş minesine zarar verebilir. Mine tabakası dişi dış etkenlerden koruyan en sert dokudur. Ancak aşırı baskı veya yanlış açıyla yapılan temizlik mine yüzeyine mikro çatlaklara ya da aşınmalara neden olabilir. Bu da dişin hassaslaşmasına ve ilerleyen dönemlerde diş çürüklerinin oluşmasına zemin hazırlar. Bu yüzden scaling işlemi yapılırken doğru açıda yani 45 derece çalışılmalı. Aşırı baskı uygulanmamalı. Dişin yapısı ve hayvan yaşı dikkate alınmalıdır. Veteriner hekimlerin bu prosedüre dikkatle uygulanmaları evcil hayvanların uzun vadeli diş sağlığı açısından son derece önemlidir. Ini karang gigi dia termasuk severe atau masih aman lagi? Coba deh. Jadi kita harus cek dari samping ibu, coba kita lihat semuanya ini dari kanannya dan lain sebagainya. Kalian tindakannya adalah scaling bersama teman-teman kayak gitu. Terus tadi sudah kalian cek ya semuanya, pemeriksaannya sehat semua, hasil pemeriksaan darahnya oke? Oke. Tidak ada anemia. Tidak. Terus leukositnya normal. Perbedaan antara scaling pada manusia dan hewan, rekan-rekan tahu kan? Kalau misalnya di hewan kita wajib melakukan anestesi. Sebelum dilakukan anestesi kita harus persetujuan sama pemilik. Jadi SOP-nya seperti itu, ada inform consent yang harus kita isi dan itu bermaterai seperti manusia kan. Bedanya adalah di manusia kalau rekan-rekan semuanya
kalau tindakan scaling nggak perlu pakai Anestesi. anestesi, ya kan? Anestesi yang digunakan pada hewan atau pasien itu digunakannya adalah anestesi general. Jadi sama sekali tidak bangun. Gitu. Kalau di manusia dilakukan anestesi bius paling lokal ketika mau cabut gigi. Kenapa menurut rekan-rekan semuanya banyak sekali kasus-kasus pada hewan kesayangan itu yang mengalami karies atau karies gigi atau gigi berlubang? Mungkin dari segi diet itu dok, Pakannya ya, pakainya wet food. Iya. Iya. Jadi yang menjadi dokter hewan besok kita ke depan tidak akan pernah sukses seorang dokter hewan kalau kita hanya mengobati saja. Jadi yang terpenting adalah kita memberikan edukasi kepada klien. Kapan mereka harus rutin memeriksa kondisi kesehatan fisik secara keseluruhan, dan kalau kita berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut, kita harus latih mereka untuk bisa gigi sikat giginya rutin, terus kemudian dicek berkala ke dokter hewan, terutama untuk kasus-kasus anjing atau kucing yang sangat galak ya, karena biasanya tidak mau untuk sikat gigi sendiri, itu berasnya kurang kayak gitu. Oke, nanti kita akan siapkan operasinya. Terlebih dahulu kalian tadi sudah melakukan segala tindakan awal, nanti kita akan anestesi bersama dan kita melakukan scaling bersama-sama. Ya, terima kasih. Setelah kita mengetahui pentingnya scaling atau tindakan perawatan gigi pada hewan kesayangan kita, maka menjadi hal yang penting bagi para pemilik anabul-anabul ini untuk selalu peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut dari hewan kesayangan kita. Karena kita ketahui bersama bahwa mulut dan gigi adalah organ pertama tempat masuknya makanan, sehingga hal ini menyebabkan suatu hal yang sangat penting jika ada masalah pada area mulut dari gigi hewan kesayangan kita. Jika awalnya adalah hanya berupa plak, terus kemudian akan berkembang menjadi karang gigi, nah itu jika tidak dilakukan tindakan bisa menyebabkan infeksi. Bahkan biasa kita sebut dengan sepsis atau menyebarnya bakteri dari area mulut melalui pembuluh darah ke organ-organ vital yang lain seperti hati, ginjal, jantung, dan organ penting lainnya, organ dalam yang bisa menyebabkan kematian. Jadi kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting. Ada beberapa kasus yang kemudian tidak sampai sepsis namun berkembang dari karang gigi, terus kemudian ada karies gigi atau gigi berlubang, bisa menyebabkan gigi tanggal juga, dan hal itu akan semakin mempersulit hewan untuk makan. Jadi ketika hewan tidak makan, giginya banyak yang goyang, itu akan menimbulkan nyeri, tidak nyaman, kemudian giginya tanggal, nanti nafsu makan maupun minumnya akan berkurang. Nah, hal ini menyebabkan hewan akan menjadi kurus, kemudian asupannya kurang, tentu saja bisa menyebabkan masalah yang serius juga dan bisa berujung kematian jika kemudian tidak ditangani lebih lanjut. Jadi memang gigi ini kelihatan sepele namun penting. Di hewan itu hampir sama dengan manusia, kita juga memiliki bagian gigi atau dental chart yang nanti akan dijadikan rekam medis bahwa kasus seperti contoh anjing A atau kucing B ini mengalami sakit gigi di bagian gigi yang mana, gigi seri atau gigi taring atau gigi premolar maupun molar seperti pada manusia sama, cuman penomorannya berbeda. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan bagi dokter hewan untuk menangani kasus dan progres kemajuan dari tindakan yang dilakukan kepada hewan tersebut. Perlu nggak sih sekali ke dokter hewan? Perlu. Anabul sehat, Dokter hewan semangat.